Dan, nah ini yang paling penting, dan telah memenuhi ketentuan pasal 10, 11, 12, 13, 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran penyandang badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta sebetulnya menambahkan penyelamatan kita merasa pimpinan diselamatkan, maka kita menambahkan diri kita tim penyelamat PBB. Tapi dari yang kita ceritakan kemarin, keluhan-keluhan kita jadi di MDP itu, saya memang menyanggah bahwa hasilnya menyanggah ya bahwa dia sebenarnya sudah tidak terlibat lagi di dalam perubahan SK ini, karena dia bilang dia sudah mundur pada saat MDP. Jadi MDP itu tanggal 18 Mei. Tapi pada kenyataannya kita lihat dia menyurat ke Hukum pada tanggal 25 Mei yang dia sudah bukan ketua umum, dia menyurat nama ketua umum. Jadi kalau dia bilang dia tidak tahu mengenal, tidak terlibat, ini hanya perjuangan pejabat, dia tanda tangan kok jelas. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi pertanyaan besar oleh kita, yang harus kita buka lah, apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya kasus ini sangat sederhana. Rapat MDP mungkin sama kita sudah tahu kan, memutuskan 3 keputusan, tapi yang paling penting 2, bahwa mengangkat pejabat ketua umum, menggantikan ketua umum yang mundur. Walaupun prosesnya kalau kita sudah dengar ada yang kurang pas. Kalau memilih pejabat pengganti itu harusnya pejabatnya udah berhenti dulu dong. Kemarin kita nggak begitu, pilih pejabatnya dulu, setelah jadi baru Pak Ketum mundur. Kan sedikit aneh kan? Iya. Maksudnya mundur dulu, kemudian dia bukan siapa-siapa, dia nggak boleh mimpin rapat. Rapat diserahin pada steering komite. Tapi karena dia mungkin mau aman kali ya, jadi disuruh milih dulu, dia mimpin rapat, setelah jadi baru mau mundur. Andai kata nggak jadi, dia terjadi mungkin juga nggak jadi mundur. Mungkin seperti itu. Itu yang kita lakukan. Tapi yang poin yang paling penting kita harus ceritakan di sini, hasil MDP itu yang pertama yang penting poinnya pejabat terpilih, oke. Dengan akhirnya itu penting. Nah, kita terima itu semua. Yang kedua penentuan utama, oke. Hanya itu, tidak ada lain-lain. Dan juga memang tidak ada agenda lain. Kenapa kok hasil itu kan mesti di SK kan? Bukan. Kenapa kalau keluar SK jadi 2? Satu, pengasahan ADRT hasil MDP. Kedua, ada perubahan pengurus dan personalia. Itu tidak ada dalam rapat, malah perubahan pengurus dan personalia itu tidak ada juga di ADRT kita. Untuk MDP atau di luar MDP yang ada satu-satunya perubahan pengurus itu, kalau kita mau tambah nanti, baru ada pengurus baru, perubahan pengurus dan personalianya. Itu yang buat kita suatu tanda tanya besar. Kita hanya MDP, hanya mengesahkan pejabat dan perubahan undang-undang sedikit di situ. Tiba-tiba kok ada SK kedua yang mengesahkan perubahan pengurus dan personalia. Dasarnya apa ya? Hanya kita nggak tahu persis. Itu ya tadi kalau mantan ketum Pak Yusril dia tidak terlibat, tapi kok dia sudah berhenti kok masih mau tanda tangan. Itu yang terjadi. Lalu juga kalau kita lihat podcastnya atau berita-berita si pejabat ini, dia merasa dia terganggu. Kenapa kok kita diberhentikan, nggak bisa terima? Sebetulnya kalau dia jujur saja, hasil MDP disahkan, dia jadi pejabat, kita semua ada di dalam, berikutnya kita rapat, mau apa kita tinggal atur. Ini dia nggak pernah datang, ya, tiba-tiba ada SK muncul. Itu yang saya sayangin. Mestinya SK itu asal usulan yang terbuka, kita semua tahu. Dan kebetulan SK itu usulannya dilampiri dengan hasil MDP, bukan hasil dari SC. Tidak ada tanda SC di situ. Menurut ADRT harusnya sah. Dan harus biasanya ditandatangani atau diketahui dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Ini sekjen kita nggak pernah tanda tangan. Jadi usulan yang sadar nggak sah. Itu yang asli masih ada di kita.
kita belum mengusulkan. Dia udah terobot memotong dengan isi yang nggak jelas. Nah, jadi kalau Pak pejabat di podcast, di berita beritahu kita, coba kita supaya sama mengamati fenomena Kumham ya. Itu supaya kita udah ngamati betul. Sebenarnya harusnya SK itu harusnya bisa tidak keluar. Karena data yang dia berikan banyak tidak valid, yang menurut kita itu ada unsur pidana. Maka kita harus silakan pelajari unsur pidana, kita mau terbuka apapun. Lalu yang kedua, bahwa tidak sesuai dengan prosedur, kita sudah pelajari. Kalau diikuti prosedur sesuai dengan Kepmennya dan Hukum, itu mestinya ini tidak disangka. Kita punya data-data itu. Jadi terbalik, kalau dia bilang bahwa kita tidak seksama, dia yang kurang seksama dalam rangka ya orang bilang bahwa ini terjadi ya perebutan atau apa kira-kira gitu. Ya, mengenai perebutan ini kan ada anggapan bahwa tim penyelamat PBB ini dianggap sebagai haus dengan kekuasaan. Ini gimana nih penangkapinnya nih Pak? Ya. Jadi kalau saya teman-teman kan ada wakil ketua umum dua, ya saya sama Pak Badu itu orang lama di PBB, ya. Dan dia juga bukan figur yang artinya seluruh partai. Dan jadi saya yang orang boleh aja punya kekuasaan, punya apapun ya, tapi bukan yang utama kayaknya, apalagi sekjen. Jadi sudah pamen kan gitu. Saya sendiri, sorry aja, saya di PB ini sebetulnya masuk PBB, saya punya pengalaman, saya 3 kali wakil ketua umum. Malah saya pertama di PAN, ya, dari tahun 99 ya, 2007 itu saya pernah Pak, yang masih lahir ketua umum. Jadi bahasa masuk wakil sekjen. Lalu saya pindah ke Hanura menjadi wakil ketua umum karena saya berpikir bahwa cocok buat saya di Partai Hati Nurani Rakyat. Tapi setelah perjalanannya ada rampas, ya saya buat ketua dari kekuasaan. Jadi partai yang buat saya oke, kira-kira gitu. Akhirnya saya keluar dari kebetulan Haji Roma di Partai Zaman, sama sukses saya wakil ketua umum juga di situ. Jadi kalau saya harus kekuasaan, fungsinya saya tidak bisa partai buram. Ya, kalau misalnya saya mau ke DPR, mau jadi menteri, saya kembali aja ke partai saya PAN. Yang jelas elektabilitasnya tinggi dan saya kenal dekat dan saya memang rumah saya dulu 9 tahun saya di situ. Jadi sorry, jadi benar-benar saya jihad politik, ini partai Islam yang harus diselamatkan. Dan kita itu banyak tokoh-tokoh yang pinter segala macam, kok bisa perpecahan, kita bisa mempelajari. Yuk kita sama-sama merajut ini supaya kembali besar. Tapi yang terjadi seperti ini, malah yang saya sayangkan sebetulnya sebagai tokoh pendiri, ya, yang kita hormati lah ya. Kita juga, awalnya kita banggakan juga, sama Yusril ini, kok malah jadi seperti, ya, jadi karena dia juga lah, gitu. Ya. Ini kita harus benerin lah. Mungkin dengan kebijakan Pak Yusril yang bisa dikatakan ini ya apa penyalahgunaan wewenang ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Abang sendiri sebagai tim penyelamat PBB ini langkah konkretnya seperti apa Bang? Artinya kan kemarin itu sempat ke Mabes juga ya beberapa untuk melaporkan. Nah, untuk upaya-upaya hukumnya lagi mungkin apa aja Bang yang nanti akan disiapkan? Artinya kan ini kan untuk menyelamatkan ya kan, menyelamatkan PBB ya kan, seperti apa Bang? Tentu konkretnya Bang. Yang jelas kami dengan tim sama lain yang mempelajari kasus ini. Ya, pada tinggal kesimpulan ini ada 3 alternatif. Alternatif pertama setelah kita pelajari, SK itu ada dasar-dasar yang keluar. Ya, yaitu dasarnya Permen Hukum. Ya, SK untuk pengesahan ADRT itu kadang-kadang nomor 10, 11, 12, 13 sampai 15 masalah ya. Kalau kita baca di salah satu pasal itu nomor 13 itu, ini tidak terpenuhi. Karena di pasal 13 itu harusnya hasil MDP itu harus disetujui, ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Tapi sekjen nggak pernah taken kan. Namun sehingga verifikasi dari kementerian ini tidak bersyarat, dipulangin misalnya seperti itu. Kok ini bisa berjalan? Satu, lalu juga apalagi yang kedua, ada SK pergantian personalia. Kita rapat kita tidak ada bicara keputusan itu dan bukan forumnya. Pembelian personalia itu di forum muktamar, di luar itu tidak ada. Di ADRT pun kita tidak ada hak kewenangan siapapun termasuk ketua umum untuk merubah personalia. Ini ajaib juga buat kita. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan Pak Kementerian Hukum Pak Yasir Ghali
bisa melihat kembali, meninjau data-data yang ada, sehingga barangkali kan di klausul keputusan SK Putuan itu memutuskan yang terakhir itu apabila ada kesalahan akan melakukan perubahan. Kita berharap di situ yang mudah-mudahan dilihat bahwa ini mungkin kita bisa buktikan data bahwa ini ada yang nggak pas, mudah-mudahan SK itu dirubah bukan dibatalkan. Dibatalkan nggak mungkin, dirubah isinya disesuaikan dengan MDP kita, misalnya dengan partai kita. Harapan kita itu yang pertama itu soft, karena real kan, konkret kan itu ya. Dan saya dengan juga dia mungkin mewakili kedua belah pihak, mudah-mudahan itu berjalan. Kita lihat apa adanya. Yang kedua, kalau memang itu tidak terjadi, mungkin ya pandangan lain segala macam, kita menempuh. Kalau memang dengan data ini aja bisa disediakan oleh Pak Menteri, apalagi kita punya data konkret yang resmi yang saya dalam ADRT, sudah kita pelajari, kita akan mengusulkan SK juga. Biar ada 2 SK. Itu pernah terjadi buat Golkar, Hanura, dan P3. Sehingga kita sama-sama punya 2 SK. Silakan aja lah, kita lihat mana ini akhirnya. Jadi artinya kedua SK itu secara hukum sah? Ya. Sehingga yang terjadi waktu dulu di KPU, calon-calon bupati gubernur itu dia harus melahirkan 2 SK itu. Yang dulu seperti itu. Tapi fair ketimbang dia menang secara kita ini, dan dia menang SK buat kita, data kita valid kok. Ya nggak valid. Berarti penandatanganan SK pencalonan legislatif maupun itu dikeluarkan dari kedua. Jadi anda calon bupati itu harus fit and proper test. Kedua-duanya harus punya 2 rekomendasi. Itu yang terjadi dan itu pernah terjadi. Jadi kan bukan sesuatu yang mustahil. Itu jadi itu yang kedua. Itu kurang bagus buat saya ya, menurut saya sih. Jadi kan ya bagus tapi agak adil. Dulu punya kesempatan untuk panggil gubernur, wali kota, ya, mengadakan fit and proper segala macam kan. Dulu punya kemudian untuk rekomendasi. Kan jadi tinggal si calonnya kan jadi bingung juga. Tapi karena pernah terjadi itu mustahil. Ya, ini mengingat kantor PBB itu kan ada turut serta perjuangan dari Pak Sekjen, ya. Pak Afrian Syahnur. Ya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya sudah berubah ya. Ada banner dengan SK yang baru nih, gimana tanggapannya? Sebelum ke sana kita tambahin lagi. Kalau tadi yang kedua nggak berhasil, ya. Ada yang ketiga terpaksa kita petun. Petun ya. Kalau petun kan nggak elok ya. Ya. Menang kalah aja. Kalau kita sebenarnya nggak ada urusan, kita tuh nggak ada protes, nggak ada apa-apa, kita terima hasil rapat. Kok hasil rapatnya kok menyimpang dari yang keluarnya, menyimpang dari hasil rapat itu loh yang kita protes. Iya. Jadi kita pengen terbuka, ini kan partai Islam. Betul kalau benar ya kita sambil waktunya. Tapi kalau enggak kita harus amal ma'ruf nahi munkar. Benar yang benar-benar salah-salah. Hanya itu. Nah jadi apa kita betul. Ya rusak. Saya sayangkan partai kita kan 25 tahun ini sama teroris semakin turun, semakin terpuruk. Sekarang 0,34. Masa sudah begini kita harus ribut berperkara? Malu lah. Terutama mereka penting tokoh-tokoh ya. Menurut saya memang belum terlalu lama dia. Jadi oke aja lah ya, itu nggak bagus loh. Tapi apa yang boleh buat? Nah kalau pertanyaan ada soal kantor, ya memang kantor ini milik yayasan. Ya, jadi sebetulnya ya yayasan yang dipinjamkan untuk partai. Jadi ya, banyak sih perjuangan kepengurusan 5 tahun terakhir yang sekjennya Afrian Syahnur. Kalau sebelumnya mungkin ada pernah dengar pengurusan sebelumnya itu verifikasi faktualnya kita nggak lulus, berperkara dulu akhirnya lulus. Jabat Afrian Syahnur ya alhamdulillah verifikasi faktual lulus. Artinya dia bekerja dengan baik, tidak hanya untuk kantor. Jadi ke bawah organisasi kita ini ya dengan maksimal diusahakan tidak terjadi langsung lulus ya verifikasi faktualnya. Lalu yang kedua juga kemajuan itu kan kelihatan ya bahwa sekarang kita punya MES, kendaraan juga cukup banyak ya. Juga semua lancar berjalan baik. Jadi itu sih hal tambahan ya. Jadi artinya dari katakanlah sekjen ini Pak Syahnur ini memang kinerjanya kita anggap sih cukup bagus. Kita sebenarnya saya pribadi tidak ada dari kelompok sini. Saya memang orang yang PBB masuk PBB melihat partai ini partai Islam, coba kita sama menyelamatkan. Saya lihat mana yang benar itu yang kita ke situ. Karena saya melihat sekarang tim 13 ini yang kita tim penyelamat termasuk jalannya. Menurut saya bukan karena saya ada di situ ini benar, tapi saya buktikan itu. Maka
makanya dari situ kita harus perjuangan itu sampai ke jadi harusnya kantor juga ya kita tunggu aja kalau memang nanti ada keputusan tadi itu mungkin mereka yang harus keluar. Tapi ada Pak Kepengurusan yang baru yang diusulkan Pak Yusril ini strukturnya ke bawah itu masih struktur lama atau apa saja yang berubah seperti apa yang saat ini tidak sertakan? Apa memang berubah semua atau ada 13. Jadi ada 2 ketua umum saya dan Pak Dwi, ya lalu oleh sekjen beberapa, para ketua beberapa, total 13 termasuk Pak Sekjen. ini bisa dikatakan rombak total nggak? Hampir semi total. Jadi sorry ya, kalau dilihat memang orang-orang yang potensi sih sebetulnya. Ya, jadi itu diganti dan kalau dari sudut pandang mereka mungkin ya dianggap mereka yang menganggapnya doku, kita nggak pernah doku. Jadi seolah-olah kita ini pengikutnya Pak Sekjen. Saya nggak Pak Sekjen saya udah ketua umum. Nggak ada itu. Kita lihat memang kebenarannya ada di mana. Waktu itu mungkin mereka melihat ini orang-orang yang memang harusnya tidak ada karena mereka mau bergerak dengan cara mereka. Tapi cara mereka menggantikan kita ini udah kan nggak normal. Kalau udah nggak normal, pasti pikiran dia, rencana juga akan nggak normal. Ya Pak Fuad. Mau menimbang, ya. Nah ini menimbang ini yang B-nya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, terhadap berkas permohonan sebagaimana termasuk di atas, ya, telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang tahun nomor 2 tahun 8 tentang partai politik bagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 8 tentang partai politik dan ini yang paling penting dan telah memenuhi ketentuan pasal 10, 11, 12, 13, 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendidikan badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan partai politik. Nah, kami mengkaji di pasal 13 ini, ya, poin 3, ya, huruf A, B, C dan D ini menurut kami tidak sesuai dengan di peraturan hukum. Di peraturan itu harus hasil rapat Dewan Partai ini MDP ini harus diketahui oleh ketua umum dan sekjen. Nah, sekjen kami itu belum pernah tanya ini. Jadi kalau dianggap di sini dilakukan penelitian bahwa ini dan bla 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 telah memenuhi ketentuan. Kalau nggak ada tanahnya nggak memenuhi ketentuan ya. Itu yang kami lihat ada kejanggalan itu yang kita coba koreksi. Berarti artinya Kemenkumham juga mengetahui ini ada kejanggalan. Mungkin yang disampaikan ya mungkin saya nggak tahu ya. Barangkali tanda-tanda sekjen tapi bukan afiliasi itu kita nggak tahu lah. Atau kalau siapa saya nggak tahu. Sehingga itu nyata jadi boleh yang sebetulnya tidak boleh. Nah, tapi yang paling penting kalau lihat ini memutuskan ya bahwa keputusan ini menetapkan bla 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 bahwa partai berlantang bla bla. Kita ada poin yang terakhir ya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ini yang kita harapkan. Boleh dikasih untuk diatasin aja dikasih waktu. Tahan. Oke, 1, 2. Dari pasal 13 kalau Anda cermati ya, Anda baca peraturan hukum itu ya, dan ada RT kita memang mengharuskan tanda tangan juga dari komite malah. Ini sebetulnya lampiran yang belum memenuhi syarat. Oke.